Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, Nafis Al Vlog ya. Oke, jadi di vlog kali ini kita akan belajar ya motor kupling ya. Oke, langsung aja guys. Jadi kita cari tempat dulu guys ya. Oke, jadi buat kalian yang khususnya yang mau belajar motor kupling ya. Nah, jadi yang pertama itu sebelum kalian belajar motor kupling itu kan ada yang bisa dulu matic dan ada yang enggak bisa sama sekali ya. Nah, jadi saya sarankan yang matic dulu aja gitu, yang udah bisa matic tapi belum bisa motor kupling ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena kalau misalnya kita udah bisa motor matic tapi belum bisa motor kupling, itu cepet guys, nggak terlalu lama gitu bisanya. Beda sama dengan yang mulai dari nol gitu, belum bisa motor gitu guys. Jadi itu kan harus melatih keseimbangan dulu ya, terus harus menyesuaikan dulu gitu si gasnya itu. Nah, jadi saya sarankan buat yang kalau yang buat dari nol itu, kalau mau belajar motor kupling itu jangan langsung ke motor kupling sport seperti ini ya, soalnya takutnya jatuh atau gimana ya. Beda sama yang matic ya. Jadi yang udah bisa matic, kalian bisa langsung ke belajar motor kupling sport ya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya ke praktek ya. Oke, sebelum itu motor kupling sport sama yang motor kupling bebek ya, itu pasti suasananya beda guys. Suasana apanya? Suasana mengendarainya itu beda guys ya. Dan juga motor kupling itu kecepatannya itu ada yang 5 speed dan ada yang 6 speed ya. Nah, kalau motor sport seperti ini rata-rata speednya itu 6 ya, giginya itu 6. Nah, ini guys ya. Jadi kalau motor sport itu tuas giginya ini udah model gini ya. Jadi ini disebutnya ini gantung ya, gigi gantung nih. Jadi begini guys, buat ke depan gigi satu ke depan satu kali ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pelan-pelan, nekannya itu pelan-pelan ya. Nah, segitu aja setengah. Nah, itu masuknya ke netral ya. Tapi kalau misalnya dari gigi satu ditekan langsung ke gitu, nah itu masuknya ke 2, ke 3, 4, 5, 6 ya gitu. Oke, mungkin kita langsung praktek aja ya. Oke guys ya. Jadi nah, ini kita posisi di netral dulu ya. Jadi cara netralinnya itu kita angkat, ini kan gear 1 ya, gigi 1.
kalau mau ke netral gimana, jadi angkat ke atas pelan-pelan setengah ya. Nah seperti itu, tuh nyala netral ya, hijau. Oke, mungkin kita langsung praktek nih. Nah ini kopling ya. Nah ini kopling. Kita praktek nih. Bismillahirrohmanirrohim. Nyalakan ya guys ya. Jadi kalau nyalakan tinggal di ini aja, starter. Nah ini udah nyala nih. Udah nyala. Nah langkah pertama buat kalian yang baru banget belajar kopling ya. Nah kalian yang pertama kalian ini nih. Jadi sebelum memasukkan gigi itu kalian harus tekan dulu kuplingnya seperti ini nih, ditengkep. Nah, full kupling, kemudian masukkan gigi nih ke depan, gigi satu. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana nih kalau udah gini? Ya kalau udah gini kalian itu lepaskan kupling pelan-pelan aja guys, pakai perasaan. Nah, sambil di gas aja sedikit. Nah gitu guys ya. Tuh itu aja, terus kemudian lepaskan kopling. Nah gas pelan-pelan gitu guys. Oke, kalau mau berhenti gimana? Kalau mau berhenti tekan lagi koplingnya, kemudian rem. Nah gini, kemudian kita ke netralkan lagi. Nah seperti ini. Nih contoh nih. Contoh kalau misalnya langsung dilepaskan kuplingnya ini seperti ini nih. Masuk gigi satu, kupling, masuk gigi satu. Kemudian kalau misalnya kalian, pastikan kalau yang awal banget nih belajar kupling itu pasti belum terbiasa nih ngelepasin kupling ininya. Biasanya ngelepasin kuplingnya itu cepat gitu guys, langsung. Kita contohkan nih, kalau misalnya ngelepasin kuplingnya cepat, coba ya. Tuh, gitu guys, ngajol ya. Kemudian motornya mati ya, begitu. Itu salah satu penyebab motor mati ya. Jadi si kuplingnya itu terlalu cepat. Oke, ke netral lagi. Yang kedua penyebab motor mati gimana nih? Nah, nyalakan gigi satu. Nah ini kupling ya, udah ditekan. Nah contoh di depan ada lampu merah nih. Nih ini udah jalan mulus. Tuh, lepas kuplingnya sedikit-sedikit. Nah contoh di depan ada lampu merah nih. Nah kan otomatis berhenti. Nah pas berhenti kalian itu telat. Tuh kalian telat kupling misalnya, mati guys motornya. Jadi ketika kalian mau berhenti ataupun lampu merah itu kalian langsung tekan kupling ya. Seperti itu. Oke, kita belajar lagi nih. Cara kuplingnya itu seperti ini nih. Nih, tekan. Terus gimana sih kalau misalnya kita ngelepasin kupling tanpa digas? Kira-kira jalan enggak gitu ya? Coba nih. Kita lepasin kupling tanpa digas ya. Ini tangan saya ke sini nih, ke tank. Coba nih. Kita lepasin pelan-pelan. Tuh, pelan-pelan aja guys, pelan-pelan pakai perasaan. Tuh, jalan guys. Tuh, jalan. Tuh aman guys, tanpa digas juga jalan. Jadi kita gimana kitanya aja ngemainin kupling gitu. Jadi harus pakai perasaan. Tuh lepas ya. Ah lepas. Tuh jalan guys. Nah mau berhenti, tengkep kupling ya. Tekan kupling full, kemudian rem. Nah nggak mati kan teman. Gitu guys. Yuk lepasin lagi kuplingnya pelan-pelan pakai perasaan. Itu terserah mau digas apa enggak juga, soalnya nggak bakal mati ya kalau kalian bisa ngatur kuplingnya. Coba lepasin pelan-pelan. Tuh setengah kupling. Nah ini setengah kupling aja nyala, maju guys. Tuh jalan, motor jalan.
mesin. Tuh ya, kayak gitu guys. Tuh gitu guys. Tuh. Terus gimana kalau misalnya mau pindah gigi ya? Kalau mau pindah gigi ke gigi 2, kalian tekan kupling dulu nih. Kuplingnya full, tekan kupling, kemudian giginya ke belakang. Nah, gigi 2. Kemudian mau berhenti, ya kupling lagi, kemudian rem. Nah, seperti itu ya. Gimana caranya kalau mau ke netral? Kalau mau ke netral itu ke depan tapi sedikit aja. Ini kan 2 posisi, ke depanin. Tuh, kadang suka ke 1 kalau misalnya terlalu kencang. Jadi harus benar-benar pelan ya. Setengah gitu. Tuh, sekarang ke netral. Kayak gitu guys. Ya mungkin kalau awal-awal itu wajar sih, pastinya kalian motornya mati-mati terus ya, karena yang pertama belum bisa menyesuaikan kupling ya. Terus pasti ada rasa grogi juga ya, itu hal yang wajar ya. Tapi kalian kalau misalnya kalian tetap semangat guys, itu kalian yakin pasti bisa ya. Soalnya kita bisa karena terbiasa gitu guys ya. Begitu. Oke, kita berhenti, masukkan lagi guys gigi 1 ke depan, kemudian lepaskan kuplingnya pelan-pelan. Tuh kayak gitu guys. Tuh aman. Oh aman guys. Kalau misalnya mau digas, gasnya sedikit-sedikit aja guys, jangan terlalu ini apa namanya, jangan terlalu ditarik gitu. Soalnya kalau misalnya ditarik, coba ya kita tarik ya, nih gas kita tarik nih, tuh pasti gitu guys kalau ditarik. Jadi kalian sesuaikan gasnya nih kayak gini gitu guys. Terus kalau misalnya mau dinaikkan ke gigi 2, tekan kupling ke belakang. Nah, gigi 2, lepaskan kupling pelan-pelan gitu guys ya. Pelan-pelan aja, santai aja gini. Tuh. Pokoknya kalau kalian yang udah bisa matic pasti cepet kok bisanya. Beda sama yang dari nol gitu, belum bisa sama sekali motor gitu. Itu butuh penyesuaian guys. Nah, gini aja guys, pelan-pelan tuh. Jadi kalau lagi belajar itu kalian cukup gigi 1, gigi 2 dulu aja. Oke, kira-kira kalian mau berhenti di gigi 2 nih, misalnya ke gigi 1 dulu bisa guys. Kalian tinggal tekan kupling seperti ini, kemudian rem. Nah, motor nggak mati guys, soalnya kita menekan kupling gitu, kemudian ke netral gitu ya. Ini juga kadang kalau mau ke netral suka susah guys, soalnya harus sedikit banget gitu. Jadi posisinya itu ke depan gigi 1, kemudian tengah netral, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 guys. Ya seperti itu pokoknya. Oke, lanjut lagi. Tekan kupling, kemudian ke depan masukin gigi. Nah, masuk gear 1. Kemudian lepaskan kopling pelan-pelan, tanpa digas juga bisa guys. Tuh, lepaskan kopling pelan-pelan. Tuh, jalan, motor jalan. Gitu guys. Mau ke gigi 2, tekan kopling
Kemudian masukkan gigi 1 ke depan. Oke. Kemudian lepaskan kopling pelan-pelan. Nah, tanpa digas juga, jalan. Nah, kayak gitu guys. Nah, jalan kan. Oke, kita coba ke gigi 2. Tekan kopling ke belakang. Nah, oke, kemudian digas ya. Harus sambil digas guys, soalnya kalau misalnya dari gigi 1 pindah ke gigi 2 tanpa digas, itu akan mati guys, meskipun kalian menekan kopling. Oke, seperti itu. Kemudian apa sih perbedaannya antara gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 6 ya? Ya, kalian juga mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi gigi 1 itu buat ditanjakan ya. Jadi gigi 1 itu buat ditanjakan, dan jalannya juga sampai limit 25 30 ya kecepatannya. Nah, kayak gini nih, misalnya gigi 2 nih ya, gigi 2 ditanjakan nih. Tuh kan motor udah terasa berat. Kemudian kalian pindahkan aja ke gigi 1 guys. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, kan. Jadi motor bertenaga lagi guys. Ya. Oke, gigi 2 tekan kopling, gigi ke belakang. Nah, 2 gas sedikit. Nah, gitu guys. Jadi gigi 1 itu buat di tanjakan yang banget curamnya ya. Bisa buat di tanjakan curam dan juga di turunan yang curam. Soalnya kalau kita memakai gigi 1 di tanjakan yang curam itu tenaganya bagus ya. Kalau misalnya di turunan yang curam itu ke rem guys ya. Jadi motor kita itu ke rem gitu. Jadi bisa pengganti rem gitu, masih menahan gitu guys ya. Gitu. Nah, ini gigi 2 ditanjakan. Oh, masih naik guys. Masih kuat nanjak. Tuh. Guys ya. Nah, sekiranya udah kerasa nih motor gak bakal kuat nanjak, kalian langsung pindahin ke gigi 1. Tekan kopling, gigi ke depan. Oke, gas sedikit. Nah, jadi kalau di tanjakan kalian wajib pakai gas ya. Seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang udah bisa motor matic, belajar kopling insya Allah cepet ya. Beda yang dari nol pokoknya. Nah, iya, semua. Oke, kita berhenti dulu di tempat teduh di sini guys. Oke, berhenti, tekan kopling. Pokoknya tiap berhenti tekan kopling, kemudian rem, kemudian netral ya. Oke, oke ya, mungkin cukup sekian dulu video dari gua guys ya. Jangan lupa di follow sosial media gua, TikTok Napis Al Vlog, Instagram Napis Al Vlog ya. Dan share video ini, subscribe juga ya. Mungkin gua tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pokoknya tetap semangat buat kalian yang lagi belajar motor kopling ya. Oke. Bye bye.